mungkin ada juga yang masih bertanya-tanya ya, sebenarnya apakah tujuan dalam hidup kita ini udah yang benar, yang seperti Tuhan inginkan begitu ya? Atau apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan atau inginkan dalam hidup kita gitu ya nih ya? Nah, kita nggak usah bingung sendiri ya nih, kita akan mengajak Pak Billy. Oh enggak ya? Nah, hari ini kita ada Pak Billy Lantang, mari kita undang Pak Billy untuk bisa naik ke panggung. Tepuk tangannya dong teman-teman. Iya, kita akan bersama-sama membicarakan tentang God Purpose in Me. Iya Pak Billy, selamat malam. Apa kabar Pak? Terima kasih. Ya, inilah tempat duduk Pak Billy di sini. Tahtanya. Iya. Oke, duduk nih boleh. Duduk silakan Pak Billy. Iya, sehat-sehat Pak. Sehat, enak juga ya duduk begini ya. Duduk begini enak ya Pak? Biasanya berdiri soalnya. Biasanya berdiri, iya Pak. Iya. Nah, gimana ya nih? Ini mumpung ada Pak Billy di sini, kita mau saling ini ya diskusi bareng gitu ya. Iya, kita mau diskusi tentang tujuan hidup ini Pak Billy. Nah, setiap manusia itu kan pasti diciptakan ada tujuan hidupnya kan ya? Iya. Nah, mungkin kita mau tahu nih Pak Billy, tujuan hidup yang benar itu seperti apa, gimana? Oke. Iya Pak Billy. Oke, kita buka dulu sebentar di Kejadian 1 ayat yang pertama ya. Ayat yang mungkin udah sering dibaca dan sederhana banget bilangnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah hafal pastinya ya. Oke, pada mulanya itu berarti Tuhan menciptakan waktu. Untuk siapa? Untuk kita. Tuhan tidak bergerak di dalam waktunya manusia. Dia tidak terbatas. Kita punya waktu namanya kronos. Itu sebabnya setiap hari ada 24 jam, betul ya? Atau di Surabaya 25 jam enggak ya? Sama 24 sama Pak. Kita bergerak di dalam waktu. Jadi pada mulanya tuh maksudnya Tuhan menciptakan waktu. Kemudian pada mulanya Allah menciptakan langit. Itu berarti Tuhan kemudian menciptakan ruang. Dan kemudian Tuhan menciptakan bumi. Tuhan menciptakan materi. Oke. Waktu, ruang, kemudian materi. Kemudian kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26 dikatakan Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Tuhan menciptakan manusia, dia bilang begini. Dia katakan, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa seperti dia. Itu identitasnya manusia. Kemudian tujuan manusia, jadi pertama identitas yang diberikan sama Tuhan pertama kali itu ada di ayat 26. Kemudian tujuan hidup manusia pertama kali yang diberikan sama Tuhan secara mungkin kalau saya bisa katakan secara global, manusia diminta untuk menguasai bumi. Berarti manusia diminta untuk mengelola bumi, itu maksudnya. Kalau kita kerucutin lagi, lebih dalam lagi, lebih spesifik banget gitu ya. Coba lihat Kejadian 2 ayat yang kelima, coba lihat ya. Ini ayat menarik banget sih. Kejadian 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini, belum ada semak apapun di bumi, itu berarti belum ada sesuatu yang berantakan yang perlu diperbaiki gitu ya. Belum ada semak kan berbicara tentang sesuatu yang berantakan gitu. Terus belum ada timbul tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu berbicara tentang sesuatu yang udah rapih dan perlu dikelola. Jadi belum ada semak, belum ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena belum ada hujan. Ya kan? Kenapa belum ada hujan? Karena belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi pada awalnya, ini urutannya, manusia pada awal gak pernah dikasih sorga, dikasihnya bumi. Bumi ini. Bumi berarti di dalamnya ada materi, ada ruang, ada waktu. Oke. Kemudian manusia disuruh mengelolanya apa? Disuruh mengelola tanah di tempat kita berada. Dengan kata lain, manusia pertama kali diciptakan gak pernah dikasih yang namanya gereja, organisasi gereja gak pernah. Manusia dikasih marketplace, di mana kita berkarya dalam hidup ini. Mungkin hari ini ada yang bilang begini, tapi kan saya cuma ibu rumah tangga, itu berkarya. Selama kita bernafas, Tuhan mau kita selalu jadi berkat dampak bagi orang lain. Jadi berarti kalau hari ini kita masih bangun pagi, masih bernafas, berarti ada orang yang masih membutuhkan kita. Walaupun kita cuma jadi berkat buat satu orang aja, itu tetap hidup itu berarti dan mempunyai tujuan. Jadi tujuan utama manusia adalah saya harus mengerti identitas saya di dalam Tuhan seperti apa. Identitas berarti berbicara tentang saya punya karunia yang berbeda dengan orang lain.
Saya punya kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Saya punya kreativitas yang berbeda dengan orang lain. Kemudian saya dipanggil sama Tuhan harus mengelola kehidupan saya. Jadi apapun yang ada di dalam tangan saya ketika saya kelola, apapun itu yang akhirnya menjadi tujuan hidup dalam hidup kita hari ini. Kira-kira gitu, itu gambaran atau dasarnya dulu lah, kira-kira gitu ya. Akan makin ini ya, makin jelimet ya. Enggak, kita tercerahkan ya Yani ya. Jadi ketika bangun pagi kita jangan bilang kita ngapain hari ini gitu ya. Ingat tadi Pak Billy bilang bahwa kalau ada satu orang aja yang terberkati oleh kita ya, itu berarti kita punya tujuan loh ya. Iya. Gitu. Kita harus ingat itu. Betul. Iya. Iya Yan. Kemudian ini ya, terus Pak, kalau kita punya tujuan hidup itu Pak, seringkali itu kan berdasarkan lingkungan sekitar kita kan Pak. Lingkungan kita, misalnya kita lihat si A, oh dia ternyata pekerjaannya sukses nih, jadi kayak punya popularitas yang tinggi. Nah apakah kita itu, kan pasti kita kepingin kan ya Pak ya, pengen nih Pak punya tujuan hidup kayak si A, pengen sukses juga seperti itu. Nah apakah itu termasuk tujuan hidup yang benar atau gimana? Oh jadi kita membandingkan hidup kita dengan pencapaian orang lain gitu Pak. Sehingga kalau gitu kita tujuannya samain deh kayak dia gitu. Itu pemikiran yang salah udah pasti. Karena saya paling anti hidup banding-bandingin sama orang lain. Semua kita punya zona kekuatan masing-masing. Contoh ya, Nehemia. Dia kerja sebagai juru minum Raja Artasasta di Persia. Dia orang Yahudi. Berarti dia ekspatriat dong. Berarti bidang usahanya F&B ya. Satu hari itu zona nyaman banget. Dikasih gaji tinggi pasti. Ring satunya raja lagi. Tiba-tiba satu hari dia dipanggil, dalam hatinya dapat panggilan dari Tuhan untuk bangun tembok Yerusalem yang ada di kampungnya dia. Berarti kalau dia bangun tembok Yerusalem, yang tadinya profesinya dari F&B berubah jadi teknik sipil. Alih profesi dong. Rupanya Tuhan gak mau kita ada di dalam zona nyaman. Tuhan punya panggilan masing-masing khusus bagi setiap kita. Akhirnya Nehemia meresponi apa yang Tuhan panggil dalam hatinya. Dia bilang sama Raja Artasasta dia mau pergi ke Yerusalem. Akhirnya dia pergi ke sana. Di situ di dalam perjalanannya dia menemukan zona kekuatan dia. Dia minta surat 2 sama Raja. Yang satu dia bilang, Tuhan Raja saya minta surat supaya kalau saya beli materi buat pembangunan tembok murah. Yang kedua, saya minta surat supaya kalau ada apa-apa di jalan, kalau ada yang mengancam saya punya backingan nih, Raja Artasasta, kan raja besar dari Persia. Waktu dia pulang, dia menemukan zona kekuatannya ternyata di situ. Dia membangun tembok yang sudah 150 tahun gak pernah dibangun. Dia membangun dalam waktu gak sampai 3 bulan selesai. Dan dia menggalang tim yang dimana satunya istirahat, satunya kerja, satunya lagi menjaga tembok itu. Karena Yerusalem itu sudah biasa dijarah sama musuh keluar masuk. Jadi ada kemungkinan kan musuhnya bilang, waduh ini lagi dibangun, kita jarah lagi deh terakhir. Jadi ada yang jaga, ada yang istirahat, ada yang kerja. Karena hebatnya dia membangun itu dan sangat singkat waktunya, dia diangkat jadi bupati Yerusalem. Dari seorang juru minum jadi bupati. Jadi biasanya dalam hidup ini, lakukan dan fokus apa yang kita sedang lakukan hari ini. Ya, karena semuanya di tempat di mana kita kerja hari ini, dimanapun kita berkarya ini gak kebetulan kok. Selama kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan udah ngarahin hidup kita di musim ini dan gak pernah ada sesuatu pun yang kebetulan dalam Tuhan. Jalani hidup ini, dan kalau tiba-tiba di dalam hati kita ada sebuah dorongan, ada sebuah panggilan khusus dari Tuhan, doakan, sudah pasti. Kalau tiba-tiba ada pintu tertutup gak masalah gitu ya, it's okay. Karena Tuhan lagi pindahin kita ke musim yang baru, kita by the way gak bisa kehilangan apapun, jadi jangan pernah secara de facto, secara dunia, manusia bisa katakan begini, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan usaha saya dan lain sebagainya. Itu hanya musim yang berubah, karena kita gak bisa kehilangan apapun yang kita gak pernah punya, kita gak pernah punya apapun. Dari awal kita masuk ke dalam dunia gak pakai baju, pulang juga nanti gak pakai baju, dikasih baju dua-duanya. Ya, jadi apapun yang melekat sama kita hari ini di dalam dunia ini, walaupun kita tiba-tiba bilang oke lah secara kata-kata dunia saya kehilangan pekerjaan misalnya, ya kan? Sebenarnya bukan kehilangan, Tuhan lagi gantikan kepada musim yang baru. Karena dari awalnya kita gak punya apa-apa kok, semuanya dititipkan sama Tuhan untuk dikelola sama kita.
Dan marketplace adalah tempat yang sangat sakral, itu sebabnya selalu perhatikan kalau masuk ke dalam hari Minggu besok, banyak orang Kristen bilang besok hari kudus. Ya kan? Banyak orang Kristen bilang lagi nanti ketika masuk hari kerja, itu hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat. Nggak bisa, hari Minggu hari kudus di gedung gereja, hari Senin sampai hari Jumat hari kudus di gedung kantor. Karena pekerjaan kita, marketplace kita itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita karyakan dalam hidup ini. Ya, itu sebabnya selalu saya kasih tahu, saya paling senang kalau di Jakarta diundang ke kantor-kantor. Saya hampir tiap hari keluar masuk kantor ngajarin marketplace. Karena senang banget saya ketemu orang-orang yang di marketplace. Karena itu panggilan yang dahsyat dari Tuhan dalam hidup. Ya, itu sebabnya perhatikan ini baik-baik. Dan dimanapun kita berada, jangan fokus sama majikan lah, sama siapapun yang ada di kantor. Karena nggak selalu tempat itu ideal. Jadi perhatikan kita kerja dimanapun, kita kerja buat kerajaan sorga. Nanti promosi datang daripada Tuhan. Tuhan hanya menggunakan orang sebagai pipa yang membawa berkat finansial dalam hidup kita. Pipa bisa tutup kapan aja, sumber nggak pernah tutup. Karena sumbernya Tuhan. Ya, jadi lakukan yang terbaik, give the best every day gitu loh. Kalau kita berpikir bahwa hari Senin itu hari kerja dan itu saya hanya kejar gaji, jadi stres. Akhirnya orang masuk ke dalam minggu yang baru, akhirnya punya kalimat-kalimat, I hate Monday, I don't like Monday. Tapi orang yang mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, ketika masuk hari Senin itu berarti hari yang baru, minggu yang baru, kesempatan yang baru sama Tuhan. Tersenyum dia. Karena dia tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahin. Jadi jangan kejar gaji. Karena itu makanya di Matius 6 ayat 31, Yesus bilang begini, jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Karena memang kebutuhan kita semuanya sudah ditanggung sama kerajaan surga. Ya, kita kan diutus ke muka bumi. Berarti kalau kita utusan, ambasador, semua kebutuhan kita ditanggung sama yang mengutus kita. Itu prinsip dasarnya. Jadi, dan jangan banding-bandingin diri sama orang lain. Semua punya panggilan masing-masing. Semua punya zona kekuatan masing-masing. Semua punya kehebatan masing-masing. Kehebatan saya ada orang lain mungkin gak punya. Kehebatan orang lain saya gak punya. Itu sebabnya kita punya karunia beda-beda. Kita punya kreativitas beda-beda. Bahkan kepribadian aja beda-beda. Jadi kalau pernah ngambil dominan, intim, stabil, cermat, itu dari situ biasanya ada dua yang menonjol ya. Dan itu yang akhirnya menunjukkan bahwa semua daripada kita itu berbeda. Dan panggilan Tuhan gak jauh-jauh dari situ. Biasanya ini contoh ya. Biasanya kalau orang didiagnosanya intim, berarti itu orang dia supel sama orang. Kalau ketemu orang tuh gampang mingle gitu ya. Salah satunya papa saya almarhum. Saya pernah ngomong gini sama papa. Dia ketemu di dalam sebuah ruangan, kita lagi ada acara, dia ngobrol sama satu orang, terus pas udah acara selesai saya bilang, papa udah kenal sama dia? Enggak, baru tadi kenal. Kok ngomongnya akrab banget gitu, itu orang intim. Orang intim biasanya dipanggil sama Tuhan dalam pekerjaannya gak jauh-jauh dari sales sama marketing. Karena dia dapat energi kalau dia ketemu orang. Dia pasti ekstrovert. Orang intim disuruh jadi akuntan, mati duduk dia. Karena dia gak ketemu orang. Orang seperti saya yang stabil cermat, zona kekuatannya adalah analisa. Disuruh ketemu orang sering-sering pusing saya. Karena pasti introvert, orang stabil cermat. Saya menikah sama orang intim. Kalau saya gak ngerti istri saya, berkelahi kita. Karena dia ekstrovert banget, saya introvert banget. Dia fleksibel, saya enggak. Saya punya planning, dia gak punya planning. Saya rapih, dia berantakan. Tapi semuanya punya keindahan masing-masing. Paham ya? Orang yang intim biasanya suka lupaan. HP suka ditaruh di mana-mana, kehilangan. Pasti kamarnya berantakan. Tapi kalau ketemu orang begini, temennya banyak. Semua temen suka sama dia. Lu kesini dong gitu. Itu orang intim. Jadi dari itu aja nih, dari dasar itu aja, kita beda semua nih. Beda-beda semua kita. Jadi panggilan Tuhan tuh, Tuhan udah kasih modalnya di dalam kita masing-masing gitu loh. Jadi kan Tuhan adil, pastikan gitu. Yes Pak. Okay. Nah Pak Billy, tadi kan kita belajar di Nehemia yang Pak Billy ceritakan. Dia ada zona nyamannya dulu, terus dia menemukan zona kekuatannya gitu Pak ya. Nah mungkin kita di sini mungkin nggak sadar Pak, kita di marketplace masing-masing. Saat bagaimana ternyata kita ada di zona nyaman, atau saat bagaimana kita ternyata ini adalah zona kekuatan saya, kayak gitu Pak.
Nggak apa-apa, yang tadi saya katakan hari ini fokus sama apa yang kita sedang lakukan. Lakukan aja, karena Tuhan nggak pernah salah kok. Ya lakukan saja, nanti kalau misalnya tiba-tiba sudah mulai ada panggilan khusus dari Tuhan, nanti akan timbul dari dalam sini kok. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang tinggal di dalam kita akan memberikan semua nasihat. Saya baru ketemu sama teman baik saya di Jakarta 2 minggu lalu, dia bilang gini, Bill, gue udah bangun sebuah brand dalam sebuah tempat gitu, berhasil. Dari sebuah tempat yang cuma jualan audio, pengikut YouTube-nya bisa 100 ribu. Karena dia buat kontennya menarik banget. Ya, dia berhasil udah, selesai. Tapi dia kerja sama orang. Terus dia bilang gini, Bill, gue nih punya panggilan gitu ya, punya gairah, passion gitu ya. Selalu pengen naik gunung. Dan selalu memang dia kalau weekend dia bisa pergi ke gunung sendiri, naik sendiri dan lain sebagainya. Dia lagi buka usaha. Saya sebutin aja lah, ada kok di YouTube. Namanya Kaki Langit Adventure. Yang dia lakukan adalah, dia ke kantor-kantor, dia bilang mau nggak pergi ke gunung sama saya? Saya ahlinya, karena dia memang ahli naik gunung gitu. Mau yang gunung yang advance atau yang cuman bukit aja, saya bisa siapin tendanya segala macam. Itu akhirnya jadi usahanya dia. Dan 2 minggu lalu dia resign dari kerjaannya dia. Karena dia merasa panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia untuk masuk ke dalam usaha yang baru ini, usaha sendiri. Dan susah nggak di awal? Ya susah lah, kehilangan gaji tetap, bayangin coba. Tapi dia planning. Dia punya cicilan mobil. Dia bilang nanti sudah selesai cicilan mobil di bulan ini, gue akan stop kerja. Supaya udah gak ada cicilan gitu loh. Karena mulai usaha yang baru kan perlu modal. Ya kan, gak ada gaji tetap. Nah itu orang-orang seperti begitu, itu dapat selalu kalau kita bilang sama Roh Kudus untuk pimpin hidup kita. Orang-orang seperti begini mengalami pimpinan-pimpinan Roh Kudus gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa kita banding-bandingin diri sama orang lain, terus kemudian kita merasa, aduh kok gue gini-gini aja ya. Gak apa-apa, lakukan sebaik-baiknya apapun yang kita sedang lakukan sekarang. Karena hidup itu adalah proses, bukan destinasi. Gak akan ada satu destinasi yang kita bilang, dak sampai di sini udah gitu selesai hidup kita. Enggak, hidup ini dinamis kok. Kita akan dibawa ke dalam musim-musim yang berbeda. Selalu begitu. Jadi jangan banding-bandingin sama orang lain, semua punya musim masing-masing, punya panggilan masing-masing, punya kehebatan masing-masing. Dan kalau Tuhan sudah taruh passion atau gairah di dalam sini, nanti Tuhan akan bukain jalannya gitu loh. Kira-kira gitu. Oke. Tuh. Jadi apapun yang sedang kita lakukan sekarang, kita lakukan yang terbaik ya. Betul, ya? fokus, dan lakukan yang terbaik. Benar banget. Ya. Dan juga buat teman-teman yang di sini kita lihat udah fokus banget ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita punya hotline Bipro. Jadi itu maksudnya nggak kita berdua aja yang tanya ya Yan ya. Teman-teman jadi kalau teman-teman mau bertanya, boleh feel free banget untuk chat ke hotline Bipro. Nanti pertanyaannya akan kita simpan enggak ya? Kita bacakan ya, kita tanyakan ke Mbak Billy gitu ya. Oke. Yani? Ngobrol tentang gaji dong, Kinan. Ngobrol tentang gaji di sini. Ya, tujuan itu. Iya gimana Yan? Nah, Pak kita kan di dunia marketplace kan ya Pak ya. Pasti kan kita kerja, kita fokusnya kan cari uang kan Pak. Nah ada ungkapan juga yang begini Pak, uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu itu butuh uang Pak. Nah jadi kan kita kan fokus kita kan mencari uang Pak. Nah itu gimana Pak menurut Pak Billy? Sebenarnya saya kurang setuju kalau fokusnya cari uang ya. Karena orang yang saya katakan cari uang itu akan akhirnya hidupnya rutinitas. Akhirnya masuk ke hari Senin yang saya katakan tadi, dia akan katakan I hate Monday. Karena akhirnya begitu udah jadi kayak budak organisasi aja. Lebih baik ganti paradigma kita, mengejar purpose tujuan Tuhan kenapa saya ada di tempat itu, di dalam musim itu. Akan jadi berubah, karena yang tadi saya katakan, Tuhan udah bilang ini, jangan khawatir dan berkata apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Karena itu dicari sama orang-orang yang ada di dalam dunia, raja-raja dunia. Dan itu sebabnya itu Matius 6 ayat 31, 32, ayat 33 dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Jadi kalau kita akhirnya cuma ngejar-ngejar duit aja, ya stres lah akhirnya hidupnya. Kalau apapun yang kita kejar itu jadi Tuhan kita. Jadi kalau kita bisa ngobrol sama uang mungkin akan ngomong sama kita begini, mau saya jadi tuannya apa kamu jadi tuannya gitu. Terus uang juga mungkin akan bilang begini, kalau saya jadi hamba lebih baik daripada saya jadi tuannya gitu. Karena seringkali uang jadi tuannya. Jadi manusia apapun yang kita kejar, apapun ya dalam hidup ini, tanpa kita sadar itu jadi Tuhan kita loh. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu. Dan kalau itu bukan Tuhan yang sebenarnya Tuhan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat atas hidup kita, stres kita. Gak akan pernah puas. Semua yang kita kejar tidak akan memberikan kita kepuasan kecuali Tuhan. Gak akan.
Saya sudah 26 tahun lihat banyak orang yang hidupnya walaupun dalam hal sangat kecil, dia kelola dengan sangat kecil, tinggal di kos-kosan, hidupnya senyum tiap hari. Karena dia mengejar purpose-nya Tuhan dalam hidupnya. Saya punya teman yang kaya, loncat dari apartemen bunuh diri. Sama-sama ke gereja hari Minggu. Karena nggak ngerti purpose dalam hidupnya dalam Kristus, akhirnya stres gitu loh. Jadi nggak jaminan kan punya uang banyak sama punya uang pas-pasan gitu loh. Banyak orang punya uang pas-pasan hidupnya happy banget. Dan itu yang harusnya kan dikejar. Gitu kan, sikap hati akhirnya kan. Kira-kira gitu. Begitu ya nih. Jadi apakah di kau tetap menunggu tanggal 25? Enggak ya. Tapi Pak, kita juga ada kebutuhan juga kan Pak. Betul. Nah itu bagaimana Pak? Kan apalagi yang sudah berumah tangga gitu kan kebutuhannya banyak Pak. Untuk anak sekolah. Nah pasti kita fokusnya kan gimana kita mencari uang untuk bayar semuanya itu kan Pak. Betul, kebutuhan selalu ada. Cuman kalau sampai itu yang dijadikan fokus. Ya, karena gini loh. Kalau kebutuhan selalu ada, setiap bulan ada kebutuhan. Kita harus datang kepada Tuhan bilang ini, Tuhan saya percaya sama ayat ini. Bahwa kebutuhan dasar saya semuanya Tuhan cukupkan. Itu aja, mulai dari situ aja. Karena itu jelas banget dikatakan jangan khawatir dan kemudian ada kalimat berikutnya jangan berkata, jangan khawatir dan berkata. Apakah yang akan kamu makan, minum dan pakai? Berkata berarti ngeluh. Berarti mulai ngomong gini, duh gimana ya, aduh bulanan gimana ya, aduh ntar anak sekolah gimana ya. Itu ngeluh. Saya berani ngomong gini karena saya udah ngalamin sendiri kok. Waktu saya sakit dan lain sebagainya. Saya gak punya asuransi dan Tuhan terlalu banyak layer kesaksiannya lah. Tapi saya udah ngalamin kayak begitu-begitu, makanya saya berani ngomong. Bahwa saya menyembah Tuhan yang adalah sumber atas segala sumber. Itu aja. Jadi kalau kita merubah paradigma kita dan kita mulai bilang bahwa Tuhan Engkau adalah sumber dalam hidup saya. Akhirnya segala sesuatu yang ditambah-tambahkan tuh sama Tuhan akhirnya mengalir dengan sendirinya gitu loh. Lebih rileks kan hidupnya gitu loh. Kebutuhan pasti ada, sampai kita kapanpun, sampai kita hidup, sampai kapanpun, sampai kita mati, nanti kita menutupkan mata, kebutuhan selalu ada. Tapi ngapain akhirnya hidupnya jadi stres? Karena ngejar-ngejar uang buat memenuhi kebutuhan, padahal kita tahu bahwa dia sendiri yang akan memenuhi semua kebutuhan kita. Kan kita ambasador, utusan kerajaan. Gitu. Oke. Jadi merubah paradigma kita juga ya nih. Kita harus merubah paradigma dulu ya. Yuk. Kok ya nih kayaknya. Apakah tujuanmu? Banyak. Iya, Pak Billy, kita di dalam ini Pak, mencapai tujuan hidup itu kan terkadang itu ada beberapa masalah nih Pak dalam hidup kita. Itu yang membuat kita stuck lah Pak ya. Maksudnya kita jadi berhenti di tempat, kita jadi menanyakan lagi kepada diri kita apakah sebenarnya kita udah di jalur yang benar belum gitu kan ya Pak ya. Biar kita udah fokus nih, tapi mungkin secara manusiawi ada kalanya ya kita berhenti dan kita bertanya-tanya Pak, apakah sebenarnya tujuan saya ini udah benar atau belum gitu Pak. Nah itu gimana ya Pak, kita tuh udah tahu bahwa itu udah sesuai kehendak Tuhan atau kalau ternyata itu salah lalu kita harus bagaimana gitu Pak Billy? Satu-satunya hidup itu kalau tidak sesuai sama kehendak Tuhan, kalau kita hidup dalam dosa. Itu cuma satu-satunya tidak sesuai sama kehendak Tuhan. That's it. Selama kita hidup, selama kita bekerja, berkarya dan kita hidup di dalam Dia, itu pasti kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lagi berjalan dan kemudian kita mikir, duh kenapa ya cuman gini-gini aja, pengen sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Gak apa-apa, ngobrol sama dia. Dan jangan pernah merasa bersalah, jangan pernah merasa tertuduh, dan bahkan merasa gak sempurna gitu. Karena memang kita gak akan pernah sempurna gitu loh. Pekerjaan kita juga gak akan pernah sempurna. Tetapi ketika ada perasaan seperti begitu, itu sah-sah aja. Tapi jangan pernah berpikir bahwa apakah saya hidup di dalam sesuai sama kehendak Tuhan. Itu salah banget kalau berpikir begitu. Kecuali kita hidup di dalam dosa. Itu udah pasti tidak sesuai sama kehendak Tuhan. Tapi apapun yang kita kerjakan, selama kita lakukan jujur, kita lakukan dengan maksud niat yang terbaik dan kita lakukan untuk Tuhan, itu pekerjaan atau itu adalah sesuatu langkah dan kehidupan yang sangat dahsyat di dalam Tuhan. Itu makanya yang saya sebut ya, saya berkali-kali katakan begini, pelayanan itu adalah sesuatu yang kita lakukan full time sebenarnya. Jadi banyak orang dikatakan begini, kamu full time di mana? Banyak orang bilangnya pasti menyebut organisasi gereja. Kalau kita full time di dalam gereja itu, nggak apa-apa kita sebut nama organisasinya. Tapi kalau kita full time di dalam tempat pekerjaan kita, harusnya kalau ditanya pelayanan kamu apa? Harusnya kita ngomongnya saya pilot, saya lawyer, saya OB, saya teller bank gitu loh. Karena kita lakukan itu full time.
Kenapa saya sebut itu pelayanan? Karena di dalam kita sedang bekerja, kita sedang menularkan budaya kerajaan sorga dan saya sedang mengelola hidup kok di situ. Itu pelayanan kita nomor 1. Kalau kita lakukan sesuatu di dalam organisasi gereja paruh waktu. Misalnya cuma seminggu sekali saya jadi guru sekolah minggu. Seminggu sekali saya jadi WL atau jadi singer atau jadi usher gitu ya, greeter. Itu ya nomor 4. Harusnya pelayanan kita ditanya, pelayanannya apa? Sebutlah tempat yang kita lakukan full time. Kalau full time di dalam gereja, ya sebut nama gerejanya. Kan paradigmanya jadi salah semuanya. Makanya timbul hal-hal seperti hari Minggu hari kudus, hari Senin bukan hari kudus, hari kerja. Nggak bisa, tiap hari hari kudus bersama dengan Tuhan. Bahkan ladang marketplace ya. Saya di tahun 2018 lah, 18-19 sebelum COVID lah ya. Itu saya kedatangan 9 orang yang semuanya dari agama seberang. 9-9-nya itu sempat saya mentor dengan istri saya. 9-9-nya itu dimenangkan di ibadah kantor. Hebat gak tuh? Terus kalau ditanya gini, kamu bisa terima Yesus gimana caranya? Emang ada yang menginjil di kantor? Gak ada. Semuanya 9-9 bilang gak ada. Tahu gak mereka ngapain? Ada satu ngomong gini, kenapa ya? Dia ngomong sama temannya satu divisi. Kenapa ya? Kita kan dapat target sama. Kenapa kamu gak stres, saya stres? Terus temennya yang orang Kristen bilang gini, iya karena saya punya Tuhan, saya punya pengharapan gini. Akhirnya ngobrol, ngopi-ngopi. Ujung-ujungnya ikut ibadah di dalam kantornya. Ada satu lagi datangin temennya bilang begini, gue denger ya Tuhannya orang Kristen bisa menyembuhkan, tolong dong doain gue. Kenapa? Ini papaku lagi sakit, ngomong gitu. Mau aku doain? Mau, tapi gimana caranya? Mereka pergi ke gudang. Di dalam gudang mereka sembunyi, itu orang didoain. Papanya sembuh, dia terima Yesus. Sampai di kantor itu, sampai ada sebutan gini, gudang itu tempat penginjilan katanya. Karena setiap kali mau didoain, larinya ke gudang. Supaya karena orang-orang seperti ini kan ketakutan kalau didoain depan orang. 9 orang terima Yesus dari ibadah atau dari persekutuan atau dari komunitas di dalam kantor. Dan gak ada satupun yang ngomongin tentang Yesus. Semuanya menunjukkan siapa Yesus lewat hidupnya. Jadi setiap hari kudus. Jadi itu harus menjadi paradigma kita lah. Gitu. Iya, siap Pak Billy. Nah ini kembali bicara soal marketplace tadi ya Pak Billy ya. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari jemaat Pak. Ini mungkin, ini pasti jemaat yang I love Monday terus ya ini kayaknya ya. Dan di tempat kerjanya mungkin ada gudang untuk penginjilan juga. Tapi dia bertanya-tanya begini Pak, ini. Pak Billy, dalam marketplace yang kita jalani sehari-hari, bagaimana cara kita membedakan bahwa tempat itu adalah cara Tuhan membentuk kita atau tempat itu tidak tepat buat kita ketika pekerjaan kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip toksik seperti itu Pak? Oke, dimanapun kita berada, kalau kita tahu Tuhan lagi tempatkan kita di situ, nggak semuanya kondusif kan? Ambil keputusan untuk selalu tetap berkilau, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan kita punya tugas, betul, untuk jaga jarak sama orang-orang yang toksik, betul. Dan saya percaya, ini kejadian juga sama, saya punya case juga, banyaklah contoh-contoh ya. Di dalam sebuah tempat yang seolah-olah sekitar kita tuh sampah lah misalnya kayak gitu ya. Tempatnya gak kondusif, gak enak dan lain sebagainya. Kita mengambil keputusan untuk tetap berkilau, berarti kan kita berkilau sendiri ntar. Ya kan? Nah, ketika ada berlian di tengah-tengah sampah yang berkilau, lambat laun akan pasti menarik perhatian. Betul gak? Karena berkilau sendiri. Dan lambat laun pasti ada orang yang akan mungut dan pindahin ke tempat yang lebih layak. Promosi selalu datang daripada Tuhan, bukan dari orang. Saya punya teman, kerja di tempat seperti begitu. Dia berkilau, dia kerja, dia paradigma dia, karena dia dulu kami mentor dia, saya sama adik saya mentor dia. Dia bilang pokoknya saya harus kerjain semuanya untuk Tuhan, saya harus berikan yang terbaik. Walaupun gajinya tidak sesuai sama performance-nya dia, karena dia memberikan lebih dan lain sebagainya. Satu hari setelah kira-kira 2 tahun kerja di situ, dia dibajak sama sebuah perusahaan. Jadi manajer sebuah bookstore yang terkenal di Jakarta. Gak lama setelah itu, dia dipanggil ke Bali untuk jadi wedding organizer. Disuruh kerja karena di Bali itu wedding organizer besar sekali industrinya. Dia berikan yang terbaik terus di situ. Tiba-tiba, kira-kira 5 tahun yang lalu,
owner daripada wedding organizer ini memberikan saham kepada dia. Orang yang istilahnya 10 tahun yang lalu kerja itu sebagai orang yang level paling bawah. 4 tahun lalu dia mengirim anaknya sekolah di Jerman. Dan kemarin dia telepon saya minggu lalu. Dia bilang, saya pindah ke Jakarta. Karena saya nyicil rumah di Jakarta. Bisa beli rumah di Jakarta. Dan saya akan kerjain semua wedding organizer lewat online. Kalau ada tugas, weekend saya tinggal terbang ke Bali. That's it. Saya hampir nangis dapat telepon dari dia 2 minggu lalu. Karena dia teman baik saya. Saya bilang luar biasa ya perjalanan kamu. Terus dia bilang gini, thank you Bung. Dia orang Ambon. Thank you Bung. Udah ngajarin aku puluhan tahun yang lalu untuk selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan memang betul, kalau kita berkilau untuk Tuhan, promosi selalu datang daripada Tuhan. Tuhan yang bawa naik, bukan manusia. Jadi prinsipnya begitu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, udah pasti tempat itu nggak selalu jadi tempat yang ideal. Dan selalu berikan yang terbaik. Karena kan Kolose 3 ayat 23 bilang, kalau kita bekerja, lakukan seolah-olah semuanya memang untuk Tuhan. Karena memang kita adalah utusan kerajaan kok. Gitu. Ya, kira-kira gitu. Oke. Iya. Jadi untuk ini ya, teman-teman yang bertanya ini ya, kita terus berkilau ya di tempat kerja kita melakukan yang terbaik. Iya. Iya. Ya ini tampaknya banyak pikiran. Tidak. Ya ini banyak pertanyaan dalam hatinya Pak Billy. Iya, coba mau kita nanya lihat. nanti. Akan bertanya kan? Iya, nanti Oke. mau bertanya. Silakan ya nih. Nanti ini masih mau baca pertanyaan. Oh lagi. iya baik. Yang mana ya nih? Ini ada pertanyaan Pak Billy. Apa yang menjadi tolak ukur purpose Tuhan berhasil atau jalan dalam hidup kita? Oke. Saya tadi udah bicara di awal. Saya udah singgung gini. Jangan pernah merasa kita gagal dalam hal ini, dalam hal itu, dan lain sebagainya. Karena hidup adalah sebuah proses. Hidup adalah proses. Jadi kalau kita mengacunya kepada, dan kita biasanya tanpa kita sadari kita banding-bandingin sama orang lain. Aduh kok gue gini-gini aja ya, dia sementara maju terus kayaknya hidupnya. Nggak gitu juga gitu loh. Nggak apapun yang ada di depan mata kita itu berarti itu sesuatu yang benar gitu loh. Contoh ya, Mazmur 73. Ada pemimpin biduan, berarti dia WL, namanya Asaf. Dia ngomong gini, dia bilang gini, Tuhan kenapa sih engkau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Itu kalau bahasa kita sehari-hari, Tuhan kenapa sih engkau berkati dia bukan saya? Karena yang kelihatan dari depannya. Akhirnya dia sadar, dia bilang begini, makasih ya Tuhan bahwa hidupku adalah proses. Dia ngerti akhirnya. Jadi Paulus bilang begini, coba baca ya. Kalau nggak salah di Filipi 3 ayat 10 coba lihat. Filipi 3 ayat 10. Ya betul. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ini Paulus yang bilang. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mengenal, bersekutu, menjadi serupa. Jadi Paulus lagi ngomong gini, hidupku gak akan berarti dan salah jalan pastinya kalau saya tidak kenal siapa yang menciptakan saya. Kemudian dia bilang lagi, saya mau bersekutu dalam penderitaan itu maksudnya saya ngerti kalau saya lagi diproses sama Tuhan. Karena dia pun diproses. Kemudian dia bilang bahwa aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya berarti setiap hari keinginan saya dimatikan sama Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk terus jadi serupa dan segambar seperti Tuhan gitu loh. Jadi itu acuannya dia. Jadi kalau acuannya kita itu adalah pekerjaan kita hanya begini-begini aja, terus karir kita begitu-begitu aja, kita lihat dari income dan lain sebagainya, itu terlalu cetek bagi kita. Karena Tuhan lebih dahsyat daripada hal-hal seperti itu. Jadi kalau mau dinilai, apakah hidup saya itu berkenan kepada Tuhan, apakah proses hidup saya atau tujuan hidup saya itu benar di hadapan Tuhan, nomor satu adalah yang harus dipertanyakan, apakah saya hidup di dalam ketaatan akan dia? Apakah saya terus setiap hari mau bertumbuh di dalam kasih karunia, mengenal Tuhan saya? Itu yang nomor satu dalam hidup saya. Apakah saya terus setiap hari mematikan daging saya? Itu lebih dahsyat daripada hanya karir kita. Ternyata begitu. Jadi berarti pertumbuhan rohani itu nomor satu dalam hidup kita. Bukan apa yang kita kerjakan dengan tangan kita.
Jadi Matius 6 ayat 33 selalu menjadi aplikatif bagi semua kehidupan. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Petrus bilang begini, kalau kamu gak mau tersesat dan kehilangan pegangan, bertumbuh di dalam kasih karunia. Dia ngomong gitu. Nah, orang-orang yang akhirnya terus bertanya dalam hidupnya dan ngerasa gak puas dalam hidupnya, itu adalah orang-orang yang akhirnya tidak pernah bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan ada kemungkinan besar ya, kemarin hari Kamis kita bahas di Nginden. Ada kemungkinan besar dia masih hidup di masa lalu. Masih ada luka masa lalu yang belum beres. Masih ada mungkin dosanya dia yang dia belum ampuni dirinya sendiri. Mungkin ada kekecewaan dalam hidupnya. Dia bahkan menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Dan akhirnya masih hidup di masa lalu. Orang-orang seperti begitu biasanya kehilangan arah. Dia bingung. Hidup saya mau ngapain ya dan lain sebagainya gitu. Jadi apapun yang sedang kita lakukan hari ini. Kalau saya tidak hidup di dalam dosa, saya hidupnya di dalam ketaatan akan firman Tuhan, kita berarti ada di dalam jalur yang benar. Itu aja. Dan selalu ada proses. Prosesnya dalam pekerjaan lah, dalam usaha dan lain sebagainya. Itu aja. Jadi hidup tidak akan pernah sempurna, tapi kita menyembah Tuhan yang sempurna. Yang akan terus menyempurnakan apapun yang kita lakukan hari lepas hari. Bahkan iman kita juga akan pernah sempurna. Naik turun kan. Alkitab bilang begini, gak apa-apa. Aku adalah pemimpin dan penyempurna imanmu. Yang selalu begini-begini. Jadi life is a process gitu loh. Hidup adalah proses. Selalu gitu. Iya Pak Billy. Nah ini mungkin menyambung dari pertanyaan yang pertama tadi Pak Billy. Ini juga dari rekan-rekan di sini. Tadi kita bicara soal proses, purpose dari Tuhan. Nah apakah purpose itu adalah bicara dalam ranah hidup kita, hanyalah di kehidupan sekuler kita, atau di kehidupan rohani kita, atau di semua ranah kehidupan kita? Semua. Jadi gini, kalau kita mau pergi ke Malang dari Surabaya, naik mobil misalnya, biasanya ada beberapa hal yang kita perhatikan. Mobilnya harus ada bensinnya, betul dong? Kalau lewat tol kita harus ada e-tol, harus ada uang di dalamnya. Paling tidak mobilnya udah diservis deh. Terus angin di dalam bannya udah beres gitu loh. Supaya mobilnya sampai dengan benar. Tuhan, sebelum kita lahir, dia sudah kasih tujuan masing-masing dalam hidup kita masing-masing. Dia akan mengarahin kita ke sana nantinya. Semua kita. Nah, sebelum dibentuk, Tuhan sudah menyiapkan kita dan Tuhan akhirnya menaruh semua modal-modal ini di dalam setiap kita. Yang tadi saya katakan, kreativitas, karunia, kepribadian, passion, gairah di dalam hidup kita. Masing-masing beda-beda. Itu adalah bensinnya. Itu adalah modalnya untuk kita berjalan terus sampai kepada apa yang dia mau kita kerjakan. Dan gak pernah ada titik stop di mana selesai ya udah nih. Kamu udah menyapai, gak ada. Proses terus sampai kita dipanggil pulang. Karena hidup adalah proses bukan destinasi. Destinasinya adalah bersama dengan dia di dalam kekekalan gitu loh. Jadi hidup ini adalah bukan destinasi, hidup ini adalah proses. Gitu loh. Jadi jangan pernah merasa bersalah, jangan pernah merasa telat gitu ya. It's okay, ikutin aja. Terus kemudian nanti ini contoh lagi nih, saya baru teringat. Anak saya 5 bulan lalu telepon saya. Dia tinggal di Los Angeles. Dia baru selesai S1-nya. Kemudian 5 bulan lalu dia telepon saya, dia memberikan surprise kepada saya. Dia bilang begini, Dad, aku mau ambil S2. Oh oke, kaget saya. Biasanya kalau itu kan hal besar, kita harus bicara dong biasanya. Kenapa gak kasih tahu? Aku sengaja gak kasih tahu. Dia udah mulai kerja ya, dia pelayanan juga. Dia pelayanan di 2 gereja, tiap bulan dia khotbah buat anak-anak youth. Dia umurnya masih 24. Akan 24 hari besok nih. Dia bilang gini sama saya, aku mau kasih Daddy surprise. Surprise apa? Ya, aku mau ambil S2 dan aku akan bayar sendiri. Wow, kaget saya. Uang dari mana? Saya bilang gitu. Selama ini aku udah nabung. Selama aku S1, yang aku dibayarin sampai selesai, aku tuh nabung kalau aku kerja. Kan dia kerja memang tiap bulan. Dia mulai dari barista. Kerja di dalam kampusnya dia ada Starbucks, dia kerja di situ. Ngangkat-ngangkatin barang di awal. Sampai nangis-nangis dulu di awal-awal. Itu ditabung sama dia. Ditabung, hidupnya sangat sederhana. Dia nyicil mobil juga mobilnya sederhana. Dia tinggal di tempat juga sederhana. Selalu gitu hidupnya. Dia selalu bilang I'm a jeans and a Converse girl. Dia suka Converse karena saya suka Converse. Jadi dia cuma pakai Converse udah butut dipakai sama dia. Sama jeans yang robek-robek sama kaos putih. Itu kesukaannya dia dari dulu. Hidupnya sederhana. Dia nabung.
Terus dia mulai pekerjaan yang baru kan. Terus di dalam pekerjaannya itu dia diangkat jadi digital marketing manager dari sebuah konten. Dapat gaji, dia udah ngitung. Dad, aku bisa bayar sendiri, dia bilang gitu. Terharu dong saya. Oke, udah nih jalan nih. Udah masuk enroll S2, selesai. Jalan. Kira-kira ini udah 1 tahun lebih ya pekerjaannya dia. Kira-kira 3 minggu lalu lah. Dia telepon saya, nadanya beda. Karena anak saya ini kalau telepon pasti, hai pasti gitu. Kalau dia udah, hi dad, gitu. Itu pasti ada something wrong. Hi dad, gitu. Kenapa kamu, gitu. Terus dia diam lama gitu. Terus dia bilang gini, kantor aku ada program layoff, katanya gitu. Karena salesnya gak bagus. Dan aku salah satu yang kena cut. Dia di-cut 3 minggu lalu. Dari kantornya. Terus dia nangis. Terus saya bilang gini sama dia. Ini hebatnya dia juga sih, saya bilang gini. Terus gimana kamu? Gak apa-apa sih, 3 bulan ke depan aku masih bisa hidup. Karena suka nabung anaknya. 3 bulan ke depan gak ada kerjaan juga masih bisa hidup. Dan masih bisa bayar uang sekolah. Wow. Tapi aku sedih banget sih. Karena aku yang bangun brandnya. Dan gajinya itu udah lumayan supaya aku bisa bayar uang sekolah. Terus kita ngobrol. Terus kita sadar akhirnya. Dia bilang, iya ya, hidup adalah musim. Kalau Tuhan tutup pintu ini, Tuhan punya pintu yang dia akan buka yang lebih dahsyat daripada ini. Tapi dengan tangisan. Saya deg-degan gak? Oh deg-degan. Tiba-tiba, saya ada pelayanan. Bulan depan. Keluar negeri. Terus dia bilang sama saya gini, Dad, aku bulan depan pulang aja deh. Ketemu Dedi sebentar. Ntar balik lagi. Aku lagi cari kerjaan dan selagi aku lagi ngomong sama Dedi nih, aku dapat project-project dari teman-teman aku ngerjain digital marketing kan bisa online. Lumayan lah, uangnya nggak banyak sih, cuman lumayan lah, dia bilang gitu. Bulan depan aku pulang sebentar ya, dia bilang gitu. Aku ikut sama Dedi pelayanan sekalian. Saya bilang gini sama dia, hebat ya Tuhan ya. Gara-gara pintu ini ditutup, tiba-tiba ada opportunity yang baru terbuka. Walaupun uangnya nggak kelihatan, deg-degan juga kan, karena belum ada penghasilan nih. Walaupun penghasilannya pas-pasan nih sekarang nih. Dia bilang, paling nggak aku bisa ketemu Dedi kan bulan depan. Bahkan bisa ikutan pelayanan. Kan kita nggak tahu nih, Tuhan lagi mau bukain sesuatu yang baru. Dan selalu pegang prinsip ini. Tuhan selalu bawa kita naik bukan turun. Dan naik itu gak enak. Salah satunya kayak begini. Kita udah planning loh. Dia udah planning dan dia hebat banget planningnya. Dia hebat banget planningnya. Tiba-tiba di tengah jalan cut. Semua planningnya sepertinya bubar gitu loh. Tapi saya bilang gak apa-apa kok, tenang aja. Life is a process. Mungkin Tuhan sudah siapkan sesuatu yang lebih dahsyat daripada ini. Kita gak tahu. To be continued, nanti saya akan laporan lagi. Di sesi berikutnya ya. Iya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, Dalian. Ada pertanyaan lagi Pak. Ini apa standar yang harus kita punya agar kita bisa peka terhadap panggilan khusus dari Tuhan, bisa mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Standar khusus. Ya, paling gampang tuh gini, paling gampang lihat ke dalam sini, jangan tanya orang lain. Karena percuma. Nggak bisa kita nanya gini sama orang lain. Kira-kira menurut lo panggilan gue apa ya? Nggak bisa. Dia juga bingung. Gue nggak tahu. Yang paling tepat adalah lihat ke dalam sini. Yang saya katakan tadi, ingat kreativitas, kepribadian, karunia, ya zona kekuatan kita dalam sini. Gairahnya apa sih di dalam sini? Saya introvert atau ekstrovert tuh pasti Tuhan punya maksud gitu loh. Saya orangnya stabil, cermat, intim, dominan, itu Tuhan punya maksud pastinya. Apa sih? Lihat dalam sini, tanya sama Roh Kudus. Saya gak pernah selama sekian tahun saya pelayanan, melihat orang yang akhirnya kehilangan arah ketika dia bertanya sama Roh Kudus. Dan hidupnya betul-betul dalam ketaatan, hidupnya bertanya sama Roh Kudus, pasti diarahin. Dan jangan kaget kalau banyak pintu tertutup dalam hidupmu. Karena biasanya itu untuk pembelajaran. Nanti belajar menangani kekecewaan.
belajar menangani ditipu sama orang misalnya. Belajar menangani disakiti sama orang terdekat misalnya. Itu pintu-pintu ketutup misalnya. Tapi nanti ada satu pintu yang kebuka. Dan di balik pintu itu ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Dan ada kemungkinan juga kalau pintu itu ditutup sama Tuhan, berarti ada bahaya di balik itu. Atau belum musimnya. Kalau kita dapat, kita sombong misalnya. Belum musimnya, ditutup dulu sama Tuhan. Karena kan Tuhan adalah ahli bangunan. Alkitab katakan di Ibrani 3. Jadi karena dia ahli bangunan, dia tahu dasarnya dulu. Kan dia yang bangun hidup kita. Kita nggak tahu. Kita kan bukan ahli bangunan. Biarin aja diproses. Pintu ditutup, belajar. Pintu ditutup, mengucap syukur. Oke, perhatikan ini baik-baik. Tadi kita nyanyikan lagu cepat sama lagu pelan. Orang suka bilangnya praise and worship. Oke. Praise and worship bukan cuman lewat lagu. Itu cuman lagu aja. Itu adalah gaya hidup. Contoh. Praise, memuji. Itu berarti memuji sesuatu kebaikan Tuhan atau orang lain. Memuji itu gampang. Karena kita lagi mendapatkan sebuah kebaikan. Sebuah favor, perkenanan Tuhan, betul? Worship, menyembah, itu susah. Karena berarti kita menanggalkan semua keinginan kita. Dan kita bilang, apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan dalam hidupku. Itu worship. Oke? Nah, kalau praise di dalam kondisi yang enak-enak aja, gampang. Tetapi sebuah pujian yang kita berikan kepada Tuhan, ketika kondisi tidak baik, pujian itu berubah menjadi penyembahan. Jadi di dalam sebuah pujian, belum tentu ada penyembahan. Di dalam sebuah penyembahan, ada pujian. Pujian gampang, penyembahan susah. Penyembahan berarti memberikan hidup kita kepada Dia, dan bilang bahwa apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan dalam hidupku. Kalau kita bisa masuk ke dalam prinsip itu, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetap Tuhanku, aku memuji Engkau Tuhan. Merdeka kita. Dan saya percaya ketika itu jadi gaya hidup kita, pelan-pelan akhirnya mata rohani kita mulai kebuka. Karena kita berjalan pakai mata jasmani kan. Dan akhirnya pertanyaan itu kejawab. Mulai kebuka tuh. Akhirnya pimpinan Tuhan mulai terlihat dari mata rohani kita. Jadi kan itu gaya hidup makanya. Ya, bukan sekedar memuji Tuhan, tetapi memuji Dia di dalam kesesakan itu berarti kita sedang menyembah Dia. Gitu. Ya, oke Pak Billy. Ini tadi memang beberapa teman-teman kita bertanya tentang standar, tolok ukur. Nampaknya orang QA ya, kan ya. Nah ini ada lagi satu pertanyaan dari rekan-rekan di sini Pak Billy. Ini spesifik tentang dia ini kerjanya di F&B tadi itu Pak. Kita akan tampilkan pertanyaannya. Pak Billy, ketika kita bekerja di dalam marketplace, ini spesifik di dunia malam, marketing, yang menjual minuman, bir gitu ya. Itu apakah masih ada di dalam jalan Tuhan Pak? Atau seharusnya nggak boleh gitu Pak? Ya sama aja kalau ada orang bilang, saya kerja di jualan tiket. Yang kan jadi stigma ya. Jadi gini, saya jualan tiket untuk konser sebuah musik rock misalnya. Yang musik rock itu stigma jadi musiknya iblis gitu. Walaupun itu salah banget. By the way saya pakai bajunya musik band rock. Kalau ada yang tahu Rush, saya fansnya Rush. Ya dosa ya. Dia pasti tahu. Gini, alkohol itu orang minum alkohol bukan berarti dia dosa kan. Orang minum alkohol, by the way ya, mama saya umur 81. Kalau dia tanya gini, Tante, kuncinya sampai umur 81 tuh apa Tante? Dia pasti ngomong gini, makan ikan, olahraga, sama minum wine tiap hari. Di rumahnya sebelah rumah saya. Dia tinggal serumah sama adik saya Jesse. Di depan rumah kami tuh ada taman. Yang habitat burung gitu. Sore-sore biasanya, besoknya hari Senin ya. Hari Senin tuh biasanya saya off gitu ya. Saya duduk di terasnya dia atau enggak dia di teras saya. Kami minum wine, segini aja. Dia kalau perjamuan kudus di rumah dia selalu bilang gini, jangan pakai perjamuan kudus dari toko. By the way, mama saya adalah pendirinya, salah satu pendiri toko buku Immanuel. Jadi kita punya stok perjamuan kudus banyak di rumah ya. Dia selalu bilang gini,
Jangan ambil perjamuan kudus dari toko. Katanya, toko itu berarti toko kita. Wine-nya harus asli. Seperti Paulus kata kita. Mama tahu Paulus minum wine asli dari mana? Ada ayatnya kata kita. Oke lama. Jadi dia minum mabok? Enggak. Dia minum dan sudah terbukti kok red wine diambil dalam takaran yang cukup sehat. Sampai hari ini jantungnya kuat. Dan sesuai dengan survei membuktikan red wine membuat jantung kuat. Dia kuat, masih jalannya cepat banget. Tiap hari segini red wine. Jadi kalau berjualan di tempat seperti begitu, sekarang itu menjadi diskresi kita masing-masing. Kalau udah nggak rasa sejahtera, ya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak sejahtera nih, nggak mau di sini. Karena apa? Mengganggu diri saya juga kok misalnya. Kita berjualan begitu bukan berarti kita berdosa. Yang mengambil keputusan untuk minum dan air mabok ya, terus kemudian ngawur-ngawur ya dia yang salah, bukan kita kan? Oke, itu menjadi bagian dari hidup memang soalnya. Jadi kalau memang udah gak sejahtera dan nomor satu adalah pastinya, biasanya nih kalau kehidupan malam kan mengganggu dirinya sendiri. Ngeliatin orang-orang sampai malam dan lain sebagainya, mengganggu imannya lah, mengganggu dan lain sebagainya. Akhirnya gak jadi kondusif tempatnya itu bagi dia. Bilang sama Tuhan lah, Tuhan saya udah gak sejahtera di tempat ini. Tapi selama ada di situ, jadilah berkat. Siapa tahu bisa memenangkan jiwa kok. Banyak orang dimenangkan jiwanya di bar. Di Jakarta banyak banget. Saya punya teman-teman ya, satu kelompok ya, ada 10 orang. Kerjanya ke bar kalau malam, nginjil. Karena mereka bilang ini, hebat juga sih. Mereka bilang ini, penginjilan kita tuh malam hari, Kak. Di mana? Saya bilang, bukan ke daerah-daerah, ke kampung bukan, ke bar katanya. Karena di bar malam hari banyak orang stres. Dan kalau orang udah tipsi agak-agak mabok, dikasih firman Tuhan tuh masuknya cepat katanya. Karena mereka udah dalam kondisi desperate. Udah kondisinya bener-bener udah kayak udah gak ada harapan gitu. Dan sering banget kita doain orang di bar. Sampai ke kamar mandi. Kita bantuin mereka muntah. Muntah karena mabok kan. Habis itu kita anterin pulang. Udah banyak dapet jiwa? Banyak katanya. Itu penginjilan mereka. Jadi ya relatif. Itu relatif ya. Oke Pak, siap-siap. Nah, Pak Billy, tadi beberapa kali juga kita sempat highlight Pak Billy bilang passion gitu. Nah bicara soal passion, Yani punya pertanyaan Pak. Pertanyaan. Iya. Gimana Yani? Ada pertanyaan terakhir ini ya. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, apakah passion pasti merupakan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Kalau tidak tercapai dalam waktu lama atau stuck, apa mesti ganti tujuannya? Atau mesti doa bagaimana supaya mengerti tujuan hidup yang dari Tuhan? Iya. Passion itu ada passion yang salah, ada passion yang benar. Gairah itu yang tempatin itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi kalau passion kita itu di dalam sebuah nggak tahu lah bidang usaha sesuatu dan lain sebagainya, dan kita tahu bahwa itu arahnya positif, doakan passion itu. Tuhan, kenapa saya punya passion ini? Kecuali salah ya. Tuhan, saya punya passion, kenapa saya dugem terus malam? Ya itu ngawur lah. Itu udah salah. Punya passion, ini contoh ya. 2 tahun lalu, anak saya yang kedua namanya Keaton, datang ke saya ngomong gini, Dad, aku nanti mau kuliah ambil sport science. Apaan tuh Dek? Apaan tuh sport science? Ya kita nonton. Dari 2 tahun lalu. Ternyata itu adalah bidang usaha baru. Bidang baru lah ya. Yang ya sebenarnya udah lama di luar negeri tapi baru di Indonesia. Dia bilang gini, aku kan suka sport. Dia pemain basket memang. Aku suka sport dan aku suka science. Kalau digabungin jadi sport science dan ada Dad gitu, bilang gitu. Jadi derivatif daripada sport science itu bisa menjadi nanti rehab medis misalnya. Orang kalau kena stroke ya di rehabnya seperti apa. Sekarang di Jakarta ada gym yang cukup mahal membershipnya. Dan waktu saya tanya kenapa mahal, rupanya yang di dalam itu personal trainernya bukan personal trainer seperti di gym-gym biasa, bukan. Mereka adalah sport scientist. Yang terjadi adalah orang-orang yang punya orang tua umurnya 70, 75 dan misalnya punya uang gitu ya, dibawa ke sana, nanti di-assess sama sport scientistnya. Ibu umurnya berapa? 75. Oh, ibu ada keluhan nggak? Di-assess. Ada keluhan otot atau di mana yang sakit, assess.
Kemudian latihannya nanti disesuaikan sama umur dan juga kondisi tubuhnya dia. Itu sport scientist. Contoh, siapa yang suka nonton F1? Gak ada. Anyone? F1? F1 ada dong, tuh ada ya. F1 tahu ya F1 ya, balapan itu loh. Iya. Saya pernah masuk ke dalam F1 yang beneran. Body saya kegedean. Karena rupanya harus slim badannya. Di semua tim olahraga ada namanya sport scientist. Jadi kalau di F1 latihan gymnya bukan latihan yang berat-berat, enggak boleh. Enggak muat nanti masuknya. Latihannya tuh dia giniin kepalanya dia. Ada salah satu latihan beginin kepalanya. Karena kepala ini otot lehernya harus kuat banget karena dia ngelawan gravitasi. G4. Gitu. Ketarik ke belakang gitu. Ini ototnya harus kuat. Makanya kalau lihat otot lehernya mereka luar biasa. Nah itu yang kerjaan sport scientist. Nonton NBA misalnya. Mereka cedera. Itu megangnya. Terus cara narik ke atas. Itu udah caranya. Itu sport scientist. Jadi waktu saya nonton itu di YouTube saya bilang gini. Wow. Ini dunia yang luar biasa yang kita gak pernah tahu. Iya ini dahsyat banget Dad. Dia bilang gitu. Jadi itu passion dalam hatinya dia. Yang Tuhan tempatkan. Kira-kira 3 tahun yang lalu. 2 tahun lalu dia baru ngaku kayak gitu. Jadi akhirnya kita mulai cari-cari sekolahnya. Lihat-lihat sekolahnya ada di mana-mana gitu ya. Jadi passion itu yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita gak pernah salah. Kecuali passion itu untuk sesuatu yang ngawur ya. Jadi cuman itu 2 doang kok. Jadi gali lagi kemudian bilang Tuhan, kalau ini Tuhan tempatkan dalam hidup saya pasti gak akan jadi sia-sia. Tuhan apa yang harus saya lakukan dengan ini, dengan passion ini, dengan gairah ini gitu. Kira-kira gitu. Oke, yes Pak, terima kasih. Kalau Yani bukan melihat F1 ya, F4 ya, FC ya. Ya, oke itu bicara soal passion ya Yani ya. Nah, Pak Billy mungkin itu tadi pertanyaan yang terakhir yang bisa kita sampaikan ke Pak Billy. Kita minta maaf juga buat teman-teman kalau misalkan pertanyaannya belum sempat kita bacakan ya Pak ya. Cuman ini kita mau minta ke Pak Billy untuk kesimpulan ini Pak ya. Jadi God's purpose in me itu yang bagaimana dan bagaimana kita meresponnya, seperti itu Pak. Oke. Saya teringat sama satu ayat, coba lihat Pengkhotbah, saya tutup sama ini ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Dikatakan begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semuanya indah. Perhatikan kalimat berikut ini. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Kekekalan itu berarti Tuhan memberikan sosoknya di dalam hati kita. Itu sebabnya pasti orang-orang yang sudah terima Yesus, atau bahkan orang yang belum terima Yesus akan mencari sosok Tuhan dalam hidupnya. Orang yang sudah terima Yesus akan mencari purpose di dalam Tuhan. Dan itu menjadi pencarian kita, menjadi pertanyaan kita, which is good, bagus. Apalagi Tuhan setelah ini? Jadi jangan rasa bersalah, tanya kepada diri kita sendiri, apalagi nih setelah ini Tuhan? Jangan pernah rasa bahwa yang saya lakukan itu sia-sia, enggak. Tidak. Kecuali kita hidup dalam dosa, itu sia-sia betul. Itu jadi sampah Paulus bilang. Tapi apapun yang kita lakukan dan kita merasa bahwa itu sekedar rutinitas dan lain sebagainya, itu enggak pernah sia-sia. Tuhan lihat dan Tuhan memperhitungkan. Dan kita enggak pernah tahu loh, kalau ada orang yang pernah dijamah sama hidup kita, ketika kita sedang menjalani semua itu. Dan Tuhan memberikan kekekalan, itu karena Tuhan lagi kasih tahu hidup ini dinamis. Jadi bertanya Tuhan abis ini apa lagi ya? Abis ini apa lagi? It's okay. Tuhan akan bawa ke chapter-chapter yang baru bahkan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia kadang-kadang nggak bisa tahu karena Tuhan udah rancangan yang terindah. Kita nggak bisa lihat pakai mata jasmani kita. Ikuti pimpinan Roh Kudus sama seperti Abraham ketika dia berangkat dari kota namanya Ur sampai kepada tanah Kanaan. Dia nggak pernah tahu ujungnya seperti apa. Dia hanya tahu arahnya. Jadi kalau sudah terima Yesus sebagai juru selamat, arahnya pasti udah ditentukan sama Roh Kudus. Kita nggak bisa lihat memang ujungnya seperti apa, tapi ikutin pimpinan dia. Dan enjoy the process, karena pasti ada chapter-chapter baru dalam hidup kita. Pasti. Dan ingat, selalu naik bukan turun. Jadi karakternya akan terus digembleng terus sama Tuhan, karena ada tanggung jawab baru lagi, tanggung jawab baru lagi. Jadi berdinamislah bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Pasti banyak kesaksian nanti. Yes, enjoy the process ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Billy.